Tuhan orang Yahudi pertama, dia tidak menciptakan jin dari api yang panas. Kalau Tuhan Nah, orang Yahudi. sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan yang jahat. Di mana? Aneh. Kamu harus jujur ya. Anda saya turunkan, kalau Anda pamer kegilaan Anda saya turunkan ya. Kamu takut. Ini bukti kamu takut. Bukan saya takut, Anda bicara sendiri, tertawa Kamu sendiri, takut, saya gila bongkar sendiri. kekosongan kamu selama ini. Kamu takut. Kalau kamu turunkan saya, kamu takut. Sekarang saya tanya sama Anda. Ini enam orang. Dengar. Gantian kita ya. Gantian. Anda harus menghormati saya karena saya punya koma daripada saya ludahi Anda Saya di hormati sini. kamu. Yang penting Oke. kamu kita diskusi Oke. baik-baik. Oh, makanya. Dari mana konsepnya Tuhannya Yahudi mengatakan umatnya itu bernama Kristen? Tunjukkan dulu. Oke, saya jawab dengan mudah ya. Saya jawab dengan mudah. Kamu izinkan saya apa? Iya, silakan. Silakan. Mas Are, Pada turun semua Bang Suma. takut sama sampean. Takut sama aku ya. Iya, kamu suka nyiksa telinga orang soalnya. Jadi bagaimana? Halo, Upah silakan. dosa adalah upah dosa adalah maut Bang Suma. Iya, opa dosa adalah maut. Oke, berarti yang menyalib Yesus apa upahnya? Yang menyalib enggak Bang Suma. Tahu enggak Kak penyebab Yesua bukan Yesus sebetulnya Yesua dia. Iya, Yesua iya. bukan Yesus. Penyebab Oke. Yesua disalib itu tahu enggak penyebabnya Bang Suma? Iya, kan sudah dibilang semalam penyebab disalibnya karena ya, Waalaikumsalam. Iya, Penyebab Salam dari Yesua Ternate. disalib apa Bang Suma? Coba. Iya, Bang. tanya dulu. tunggu kita ada tamu ini kayaknya penting. Apa, Bang? Salam dari Ternate, Maluku Utara. Oh iya, Waalaikumsalam. Semangat Bang, semangat. Iya, semangat. Bang Suma penyebab Pasti semangat. Ada lagi, Bang? Saya lagi ikuti ini ceramahnya Bang Apa itu? Zuma. Saya lihat Di mereka mana? nggak pakai logika ya sebenarnya. harus ada data Bang. Logika mana? Masa anak manusia dijadikan Tuhan? Bang Suma, Biarin aja, Bang. Suka-suka mereka, Bang. Bang Suma aku mau nanya. Iya, gimana? Iya. Penyebab Yesua disalib itu apa Bang? Coba aku mau nanya. Penyebab dia disalib karena iblis tidak menginginkan penyelamatan bagi orang-orang Yahudi. Salah Bang Suma. Apa dan? Salah. Penyebab Yesua Hamasya itu disalib karena dia mengaku Tuhan. Oh, itu kesaksian palsu. Karena dia Itu kesaksian palsu. karena dia bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Itu kesaksian palsu itu. Masa sih kesaksian palsu? Iya, itu kesaksian palsu. Kan mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kan Yesus klarifikasi. Apa kata Yesus setelahnya? Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Allah atau Elohim. Jadi Yesua Hamasya itu disalib karena orang ini saksinya ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat Bang Suma. Halo, semangat malam. Sabar, Bang Hori. Selamat malam Bang, berkata- Assalamualaikum. Bang Suma, Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Iya. Palembang Bang. Katolik apa Kristen? Ari, kau Protestan? turun juga Ari. Kau dari kemarin ini jelas tidak aku bawain mengerti kebenaran kau ini dijelaskan loh. Bang Suma dari kemarin. Capek aku lihat kau. Muter terus Ari. Turunlah kau. Turunlah kau Ari. Lu yang Kau nggak ada ilmu. Serius, kau nggak ada ilmu. Please. lu yang nggak punya data. Saya bingung sama kau. Kau nggak ada ilmu. Kamu ada data nggak? Aku ada data loh. Sabar Bang Handi, sabar Bang Handi. Adrian punya data nggak? Data dari mana? Data dari mana? Ya data dari Injil Bible lah.
Injil Bible. Lah, justru itu kontradiksi dengan yang kau lakukan. Apa? Emang kamu tuh barusan aku lihat tuh. Kontradiksi. Begini Bang Suma. Saksi pada waktu Yesua HaMashiach bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi Yesua HaMashiach mengaku Tuhan. Itulah penyebab dia disalib. Penyebabnya dia. Seandainya Yesua HaMashiach waktu itu mengaku nabi saja, dia nggak bakalan disalib Bang Suma. Seandainya waktu itu Yesua HaMashiach cuma mengaku dia nabi, tidak bakalan disalib dia. Tetapi dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi itu yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat marah besar Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyalibkan Yesua HaMashiach. Ari, kau turunlah. Jangan malu-maluin nama Ari kau. Gak ada Ari sih, ilmu kau. Iya, sama-sama Ari. Iya, turunlah kau. Iya, memalukan nama Ari aja kau. Bang Suma, Hah? seandainya juga Turunkan aja Bima. seandainya juga yang menyalibkan Yesua HaMashiach waktu Ya udah, itu, itu aja, Bang. seandainya mereka tahu Iya, 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 Bang. Yesua HaMashiach itu benar-benar Tuhan, mereka nggak akan berani disalibkan. Orang-orang Masa gara-gara mengaku ada sebelum Abraham ada? Bukan itu. Iya, kan dia bilang Bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara itu. Itu alasan yang dibuat-buat oleh mereka. Alasan mereka menyalib Yesus itu karena tidak mau Yesus bangsa mereka dirampas Roma. Maka mereka mencari kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Alamak. Bang Suma, aku kasih tahu lagi ya. Assalamualaikum Bang. Syarat untuk Iya, syarat Waalaikumsalam. untuk pengham- Bang, syarat tolong untuk kalau bisa Ari diturunkan. Soalnya banyak Oten yang lebih pintar dari dia Bang. Yang mau naik. Moderatornya tidur. punya Itu data masalahnya, nggak? makanya Nggak, pusing aja kepala cabut lagi dengar moderator penjelasannya, Bang. nanti. Dari kemarin-kemarin nggak jelas anunya. Jangan Turun Ari turun kau. moderator ini. Ari turun kau. Selamat malam. Kamu sih Malam juga. Turun aja kau. Bang Suma, aku kasih tahu juga ya. Ari turun kau Ari. Terserah operatornya kalau Masih banyak tidak mau Oten yang turun saya. agak waras dari kau mau naik. emang bapak Kristen apa Islam coba? Islam saya, alhamdulillah Islam. Loh. Turun kau Emang turun. kalau Banyak kalau saya Oten-Oten naik, yang kenapa ini? agak-agak waras dari kau mau naik. Dari kemarin kau tidak jelas kau punya penjelasan. Aku ada data kok. Iya tahu. Kalau nggak ada data, Anu Bang, turunkan aja Bang. Banyak Oten lain Bang yang mau naik itu. Ya maaf Bang ya. Ya, Waalaikumsalam. Bang, di sini orang cari orang yang Kristen, bukan orang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Ari, dengar. Bang Suma, syarat pengampunan dosa itu juga Bang Suma adalah yang tidak punya dosa. Bang Suma, aku mau nanya, kenapa murid-murid Yesus? Ari, kau turun kau. Siapa itu? Lucu banget. Tamu itu kalau baru masuk itu harus sopan dong. Harus sopan, yang baru masuk itu harus sopan. Itu aja Ari jawabanmu. Baru masuk tidak sopan. Ini jawabanku ini benar sesuai firman Tuhan loh. Bubar, turun. Selamat malam. Malam. Gitu. Yang sopan dong kalau masuk. Yang masuk itu harus sopan. Pada Liatin muka Baru masuk nggak sopan ngomongnya. ya turun lah, ganti yang lain lagi. Di bawah masih banyak kosong kok tempat. Ari, mending kau turun. Di sini bukan gereja. Kau khotbah di sini. Tidak jelas kau ini. Turun kau Ari, turun. Kita tidak mau lihat lagi kau di Komal ini. Ari, oke? Turun kau bangsat. Siapa lu maksud? ya. Operatornya mana Bang? Turunkan Bang.
Ya terserah Bang Suma deh. Bang Suma kalau diturunin Bang Suma. Yang marah-marahnya kasih turun. Please. Ya, waduh. Siapa yang mau Moderator mana? Turun lari. Moderator pada tidur. Waduh. Udahlah aku ngomong Konten juga, lain mau naik. lo kalian didengarin lah. Tapi aku ngomong sesuai data loh. Aku ada data. Lama kalau ngomongnya kamu tuh. Coba Jukman coba tanya sama Bang Suma mau nanya apa coba. Aku mau dengar. Ya saya mau tanya Bang Suma. Tunggu. Ini permintaan terlalu rame di bawah ini. Ngamuk semua di bawah ini orang Bang Ari. Saya juga. Tapi moderator Ya sudah hari ini. Iya. moderatornya Saya juga ini ada Emang pertanyaan, jawaban Bang. saya nggak benar. Itu aku kan ngomong pakai data sesuai dengan kebenaran. Emang ngomong jawaban saya salah. Orang ngomong apa dijawab apa. Emang Bang Suma tadi enggak begini. Kalau syarat untuk mengampuni dosa itu harus orang itu tidak punya dosa. Bagaimana mau mengampuni dosa kalau dia sendiri berdosa? Kayak Lah turun. begini, kayak penjual obat jerawat kan, penjual obat jerawat itu tidak boleh punya jerawat. Bagaimana penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Gimana tuh Bang Suma? Obat bisul sekalian. Bagaimana tuh kalau penjual obat jerawat baru dia sendiri yang jerawatan? Gimana tuh Bang Suma? Ditanyakan. Penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan. Itu juga. Jadi yang mengampuni dosa itu Bang Suma, gini Bang Suma, yang mengampuni dosa itu harus tidak punya dosa. Bagaimana mau mengampuni dosa kalau dia sendiri berdosa? Begitu Bang Suma. Jadi Bubar. kayak begitu penjual jerawat itu, masa penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Kita tanya dulu teman-teman kita yang hadir di sini. Saudara siapa ini? Pijuk Man. Muslim apa Kristen? Muslim saya Bang. Muslim. Kalau Kastus Siti? Alhamdulillah Muslim Bang. Muslim semua di sini. Ketua? Kristen, Bang. Kristen. Iya. Giposon? Kita Muslim, Bang. Ya Muslim moderator. Masalah generasi. Jadi Bang Suma, kalau bagaimana kalau dia penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Harusnya dia nggak jerawatan. Nah, begitu juga Bang Suma. Yang mengampuni dosa itu harus tidak punya dosa. Nah cuma Yesus Almasih yang tidak punya dosa. Jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Jadi syarat untuk mengampuni dosa itu tidak punya dosa. Nah, kenapa nabi-nabi kenapa nabi-nabi bukan dia yang disalib? Karena nabi-nabi dan rasul-rasul itu berdosa semua. Cuma Yesus Almasih yang tidak berdosa Bang Suma. Jadi syarat pengampunan dosa itu harus tidak punya dosa. Nah Yesus Almasih tidak punya dosa, jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Syarat untuk mengampuni dosa itu tidak punya dosa sama sekali. Nah cuma Yesus Almasih yang tidak punya dosa. Jadi kalau ayam punya dosa nggak ayam punya dosa nggak ayam? Dari tadi hampir pada kucabut semua lagi moderatornya, hampir 1 detik aja. Ini udah benar-benar orang ini nggak ada yang peka. Siapa yang mau teman diskusi dibilang dia nyambung nggak juga. Kita ngomong juga dia nggak dengar. Cuman dia sendiri manusia. Ya. Jadi
mulutnya kayak Manila. Ya begitulah manusia, bos. Masolang generasi. Masolang ke Toraja, Indonesia. Masolang Aduh, masolang dok na pia. Dari mana ini? Dari Sulsel, Bang. Oh sama kita. Katolik kah? Protes, Bang. Protes. Oke. Iya silakan. Apa yang mau kita bahas? Dan memperketuak. Ya. Saya cuma ngikut aja, Bang, tentang pertanyaan Abang. Siap. Iya. Kita belajar sama-sama, bosku. Oke, Bos. Iya. Ini tamu saya. Malango sola aku ti malango kusang aku. Hah? Apa tuh bang sini? Tat Sulawesi. Pada Sulawesi. Iya, Iya. pada siang kino. Iya. To sangala na aku. Oh, sangatlah. Ai. Yes. Masolang generasi. Menteri pegawai. Perbatasan. Perbatasan Palopo, iya. Apa nama tumbe? Nah, para lepekutan nanti panggawana para kita lihat raya. Iya, Baba. Cocok. Pero nama tumba. Pada lepekutan nah pada kita raya. Pero nama tumba, teh nama tumba. Lanjut. Pura-pura ke para mengiru. Teri, cuman boleh kan iya, boleh kan jumengan, regen. Kan dibobo sulapekan le. Oke. Oh mama lepekutanan. Ade, naku asolangku naku mekutan aku, apa lepekutanan? Iya, terserah. Kamu wajahmu seperti orang Bugis, bosku. Ya, kalau saya memang Bugis sebagian, Toraja sebagian, jadi. Oh iya, kental Bugisnya. Iya, kenapa Maki? Apa yang harus kita? Makanya saya bilang saja tadi, saya cuma ikut-ikut aja tentang pertanyaan Abang. Oh, jadi saya yang boleh bertanya ini? Nanti dijawab sama teman saya, Bang. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Ya. Apa ya pertanyaannya apa ya? Apa bagus pertanyaannya? Gimana? Nggak buat Itu mau bicara-bicara nunggu. Iya, Buddha tahu tiro kinde. Ada yang salah kinde juga, kesalahan. Oke. Adakah keselamatan menurut Yesus bagi protes? Boleh saya jawab, Bang? Iya, memang tugasnya Samuneku. Silakan. Ya, kalau menurut agama protes lah pasti ada, Bang. Silakan. Ya. Tunggu dulu, Bang, karena dia mau sholat kesulitan kepala. Teman saya ini sering. Sambaki luna. Ang mana ko na naroso tarun nate ang mana ko na. Oh, dika na. Na iya, namun ang kalamakada di ano tarun na. Iya. Oke. Lanjut mi Pale. Yang tetepingan na tahu kan gua kumaboy. Ay, tae kumabot sebenarnya cuman iya tesolak pun naroso tarun na jadi. Iya. Jawab itu Lah dijelaskan le Bang Umar kan Pak? Dijelaskan. Karena agama nih.
susah kamu lah menjelaskan. Nanti jawabannya di Bible. Adakah keselamatan dari Yesus untuk agama Protestan? Di mana jawabannya? Susah untuk dicari jawabannya itu. Itu nyaris tak ada jawaban di belahan bumi ini dengan pertanyaan itu berat. Berat itu. Ayo teman-teman, silakan yang ingin berdiskusi lagi, naik lagi. Ini permintaan terlalu banyak tapi Muslim. Bolehkah kemudian izinkanlah kami untuk berdiskusi dulu, Lek? Allahu Akbar. Silakan teman-teman. Ais 2M. Keren. Masya Allah. Halo, semangat malam. Halo. Makasih teman-teman. Masya Allah. Halo. 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 Guys. Manras yang gue tay. Banyak permintaan ini. Ya, Banyak permintaan. Malam juga Om Ben. Dari sekte mana bang? Kenapa turun? Halo, semangat malam. Halo. Halo bang. Ini tema ini sebenarnya tema dari pendeta yang mau datang tapi nggak datang-datang. Ya, malam cuma. Iya, malam juga, malam. Ini tidak on cam. Boleh ya, tidak on cam. Iya, gimana bang? Tidak on cam. Dari mana ini? Saya Iya. Saya dari Kupang, NTT. Katolik. Waduh. Protestan saya. Protestan. Diminta untuk buka kamera sama moderator abangku. Silakan. Kalau boleh begini, ini soalnya saya sudah di kamar di tempat tidur, Bang. Kalau boleh ya kita diskusi aja. Nih. Gimana? Maksudnya ini saya sudah di kamar, jadi tidak memungkinkan lagi untuk on cam, Bang. Waduh. Padahal syaratnya sini buka kamera, Bang. Kan ini udah jam 2, Bang. Langsung aja kita gaskan, Bang. Apa yang mau dikasih nih? Ya, sesuai tema kan? Atau ada apa yang perlu dibicarakan, didiskusikan? Ya, saya serahkan kepada moderator ya, Bang ya. Kalau kita mau diskusi ya. Nggak menghujat. Saya bukan tipe orang yang menghujat-hujat, enggak. Diskusi santai. Gitu. Moderator. Jadi kalau boleh ya kita bisa lanjutkan, Bang. Kita sapa yang lain dulu ya. Halo Bang. Halo, silakan. Saudara Viv. Ya, Bang Suma, agak ribet tuh Bang. Wah, Soneta Group. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bang Suma. Siap, makasih. Ya, gimana Bang Andi? Waalaikumsalam. Semangat selalu Bang Juma dari Ambon. Wah, mantap sekali ya Bangku ini, makasih. Halo, semangat malam. Di sana kan? Di mana ini akan satu mau. Yo, malam.
Dari mana Bang Dores? Katolik Protestan? Dari Timur Leste, Katolik. Katolik ya Bang ya? Ya, jelas. Baik. Oke, Saudara Fakal, Nakal. Halo. Halo. Nggak monitor dia. Oke Bang, silakan. Ada tema yang mau dibahas atau gimana? Ikut ke bangsa. Upah dosa adalah maut. Ini temanya dari pendeta tadi, tapi pendetanya nggak datang. Kita bahas apa ini? Dari kakak aja. Bang, coba kita rubah ya. Ya. Apa menurut abang yang bagus kita bahas? Tentang apa? Saya turut aja. Materinya. Oke. Mas apa bang? Terkait dengan keselamatan aja ya. Ya. Iya, silakan. Konsep keselamatan di Kristen itu seperti apa? Silakan Anda jelaskan. Kristen. Katolik maksudku. Kurang jelas bang. Konsep keselamatan di agama Katolik. Konsep keselamatan di Katolik. Bang? Halo Bang? Halo? Saudara Dare? Dare? Selamat malam, Abang. Hai. Malam lagi, ketemu lagi kita. Iya, di-head tadi akunnya Bang karena sedikit baru masalah. Oh, siap. Ini sudah ada tema terkait dengan keselamatan. Iya, bisa di. Nah, bagaimana keselamatan di Protestan? Silakan. Yang pertama saya sampaikan Bang, keselamatan di Kristen itu yang mulai dari bagaimananya, Abang. Ya, beberapa ini keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Iya, apa saja? Apa saja? Iya. Ya, mulai dari yang memberikan roti 8 biji dengan 12 ikan. Ya, kalau saya cuman menjawab Bang kan jadi Hei. Woi, Bito Bang. Pelerannya Pak. Dong kok. Ai. Woi. Jawab itu. Oh. Jawab itu kenapa? Ya, sudah tadi jawab. Bukan. Oh, Dika, nah. Ini anak-anak mabuk kayaknya ini. Mending kita nonton lihat. Nanti nonton ini. Aduh, parah. Buka kameranya, buka kamera. Anunya, buka mic-nya, mic. Tunggu dulu Bang. Matumbai solamu, malangoy. Tidak. Tidak mau cuma jawabannya. Jawabannya kenapa Yesus bagi roti? Oh, Dika, nah, anak kure. Oh, ternyata anak umat tua tumbaki roti dengan semua itu. Itu mujizat.
Itu mujizat. Mujizat itu dari berkat Tuhan. Berguru kau mulai sama ini dulu ya saya. Ini pastor pendeta mesianik. Paham kak dulu balik ke Tuhan. Kasih paham dulu, kasihnya dulu tuh lampumu. Orang mau live mau ditanya dulu jawabannya, mau dijawab dulu nih pertanyaan abang ganteng dong. Iya. Kasih paham dulu. Hindi, kita nani na supaya pede na. Ito, naku to, tutoraya to. Hindi, ito sang mani. Nakuha ko paguro to, makadala ko tahu. Iya. Tongan. Ya, ini tadi temanya apa bang? Tentang keselamatan saja. Keselamatan untuk orang Protestan. Iya. Kita beda agamanya. Kok beda agama? Biar orang tahu katong berbeda. Saya sedang. Alamak. Iya. Jauh tahu kan pede orang bicara dok. Apa tadi? Saya mau dinaik, ada guru di bawah, dia di bawah mau naik. Masolang generasi. Mereka diskusi silong Bang Ari. Pendeta mesianik. Iya, mau rein aku tuh Kian. Diskusi do sempat ada pemahaman atau. Sebenarnya saya mau bertanya ini. Belum kau deh. Iya memang. Baru mau tidur. Mereka diskusi, tapi pendeta. Oh iya. Mesianik tapi le. Oh iya bisa tuh. Iya, coba gadeknya. Mesianik. Ini pendeta teh. Bang. Iya, pendeta. Iya. Iya. Enggak Bang Suma, aku mau tidur ngantuk Bang Suma. Pakai ode. Ya sebentar aja ya. Udah ngantuk nih tapi nggak apa-apa deh. Solat tadi mau itu. Coba buka kamera. Pak Pendeta. Iya. Ya, buka kamera dulu Bang Ari. Ini ada anak-anak kita yang mau belajar. Ini aduh udah jam berapa ini? Jam 2 lewat nih Bang Suma. Di situ jam berapa Ya, Bang Suma? Baru jam 3 sini. Baru jam 2 ya. Kan di Makassar jam 2 juga ya. Makassar Jam 3 kalau di kan, Bang Makassar. Beda 1 jam Toraja Makassar. Beda 1 jam kan. Iya. Ini ada anak-anak kita dan anak tan DT main lamore duka mak guru. Soldomi Si aja juga dulu. ya, keselamatan. Iya. Keselamatan itu dari kata selamat. Musansia. Keselamatannya. Jadi keselamatan itu keselamatan itu bisa hilang nggak Bang Suma? Jangan saya, ini anak-anak kita Protestan mau belajar. Namanya siapa sih? Nama saya Kaiser. Oh Kaisar Romawi nih. Oh Kaisar, iya Kaisar. Saya bilang bukan Kaisar. Iya Kaisar. Kaiser, aku mau nanya nih. Jelaskan dulu kepada mereka tentang mesianik. Kalau keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang nggak? Ya? Oh, keselamatan dari Tuhan itu menurut saya bisa hilang. Bisa hilang. Tanda-tanda soalnya. Ya penyebabnya keselamatan itu bisa hilang karena apa? Oh, penyebabnya itu kalau menurut saya pribadi berpaling dari Tuhan atau dari ajaran Tuhan begitu. Cocok. Jadi kalau menurut Bang Kaiser keselamatan dari Tuhan itu bisa hilang ya? Bisa hilang. Bilangnya apa tidak? Yes or no? Kasih kurang paham agama sih. Ini pendapat pribadi ya, bukan dibilang. Panas saya tanta. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Kaiser. Keselamatan dari Tuhan itu yang namanya keselamatan dari Tuhan itu tidak bisa hilang. Tetapi yang menghilangkannya manusia sendiri yang menghilangkannya. Dengar sudah itu. Oh iya. Begitu yang benar.
Jadi keselamatan itu tidak pernah hilang, tapi yang menghilangkan keselamatan itu adalah manusia sendiri. Sahabat sprint. Manusia sendiri yang menghilangkan keselamatan itu. Jadi keselamatan dari Tuhan itu tidak pernah hilang, cuma manusianya yang menghilangkannya dengan berbuat dosa seperti mencuri, membunuh, selingkuh dan lain gitu. Iya. Berpaling dari Tuhan. Teler. Teler. Kalau Pak Pendeta menurut apa? Saya lupa lagi. Saya lupa ya. Keselamatan kan manusia yang bisa menghilangkan toh. Iya, manusia lah yang menghilangkan keselamatan itu. Apakah menurut Pak Pendeta bahwa Bang Suma udah kehilangan keselamatan? Ya, sebenarnya kalau Bang Suma itu sudah diselamatkan. Bang Suma sudah diselamatkan, tetapi nanti Bang Suma Bang Suma sendiri yang menghilangkan keselamatannya dengan tidak mengakui Yesus Masya sebagai Tuhan. Jadi siapa yang tidak mengakui Yesus Masya sebagai Tuhan berarti antikris, anti Amasya. Mama, masolang generasi. Karena kamu tahu nggak, Yesus Hamasya itu disalib karena dia mengaku Tuhan. Dia berkata sebelum Abraham ada, aku ada. Dia berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Berkata pada orang Farisi dan ahli Taurat, sebelum Abraham ada, aku ada. Orang Farisi dan ahli Taurat mau melempari batu dan melaporkannya kepada hakim supaya dia disalibkan. Jadi seandainya Yesus Masya tidak mengaku dia Tuhan, dia nggak bakalan disalib deh, nggak bakalan disalib dia. Nggak tanya dulu anak ini, ngerti ndak? Seandainya Yesus Masya itu cuma tidak mengaku nabi atau rasul, paham. nggak bakalan disalib dia kalau dia mengaku nabi, tapi karena dia mengaku Tuhan sehingga dia disalib. Itu yang benar. Karena dia bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Sehingga orang Farisi dan ahli Taurat marah. Gitu. Iya, berapa sih? Karena kau memang bertanya. Yang Xiaomi pacarnya. Ini kalau penjual obat jerawat nggak boleh jerawatan kan? Masa penjual obat jerawat baru dia sendiri jerawatan? Gimana tuh? Jerawat. Begitu juga yang mengampuni dosa itu yang tidak punya dosa. Masa orang berdosa mau mengampuni dosa baru dia sendiri berdosa? Iya, cocok. Gimana mau mengampuni dosa? Nah dia sendiri yang berdosa. Nah Yesus Masya ini tidak punya dosa, jadi dia memenuhi syarat untuk mengampuni dosa. Yesus Kalau ayam ada dosanya enggak Bang Ari? Ayam kan binatang Bang Suma. Iya, ada enggak dosanya? Ya kalau ada dosanya kan dia kan tidak punya roh. Berarti ayam enggak berdosa kan? Iya, karena dia enggak punya roh. Berarti ayam bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Tapi tidak ada dosanya. Aduh Bang Suma, enggak bisa dia. Kan namanya binatang itu. Apa binatang aja kalau membunuh, binatang kalau membunuh kan tidak dihukum karena dia tidak ada dosanya berarti. Tidak punya. Kalau binatang Bang Suma cuma mempunyai jiwa dan tubuh dan raga. Jiwa. Tapi dia cuma punya tubuh dan jiwa aja Bang Suma, tapi dia tidak punya roh Bang Suma. Manusia kan punya roh. Itu bedanya. Beda manusia sama binatang. Coba tanya anak kita ini paham enggak? Iya. Mau tahu beda manusia dulu, paham. Jangan sampai ngomong panjang lebar ternyata enggak paham, percuma toh. Dia kan sudah paham tadi kan tentang keselamatan. Enggak, ini barusan ini ayam punya jiwa. Kalau perbedaan manusia dengan binatang kan, kalau manusia
punya tubuh jiwa roh. Kalau binatang cuma punya tubuh dan punya jiwa, tapi tidak punya roh. Binatang tidak punya roh. Kan terus kita kenapa kan bisa punya hidup roh. kalau tidak ada rohnya? Gitu. Kenapa bisa hidup kalau tidak ada rohnya? Maksudnya dia tidak punya Roh Kudus. Iya Bang Suma. Gitu Bang Suma. Mana tadi itu yang marah-marah itu mau suruh turunin saya, kenapa nggak naik? Iya tahu. Iya. Sengke mau ambil pia. Lai kamu. Gitu. Keselamatan. Jadi saudara-saudara umat Kristen yang masih mendengar ini, kalau mau selamat, kalau mau selamat, percayalah dalam nama Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua Masya Wirakodes. Karena itu yang mengerti asli. Sudah itu mengerti. Iya, Tuhan maunya itu yang asli Bang Suma. Iya. Kita aja kalau pergi ke pasar kan kita maunya kan barang-barang asli. Tidak mau kalau palsu toh. Begitu juga kalau kepercayaan harusnya yang asli dong, jangan yang aspal. Iya. Masa sama barang-barang maunya yang asli, yang menyangkut keselamatan kok yang sukanya yang aspal. Iya, kita sapa dulu teman kita ini. Gitu. Halo, selamat malam Tadius. Jadi pakailah nama yang asli, jangan pakai nama yang aspal. Iya. Kita sapa dulu. Halo Bang Karena Tadius. itu ada bonus. Malam juga. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Sehat. Katolik atau Protestan? Protestan. Iya, Protestan. Mau bahas apa kita Bang? Ini kan keselamatan gitu. Iya, oke. Nah, silakan kalau kita bahas keselamatan kan dikatakan bahwa untuk seseorang atau pribadi manusianya gitu. Yesusnya untuk pribadi-pribadi. Iya, termasuk Bang Suma dan segala macam dia juga sama. Karena kita manusia gitu loh. Kalau kita tidak berbuat salah, ya jelas kita mati. Kalau kita berbuat kebenaran, berarti kita selamat gitu. Itu secara prinsip. Buka kamera dulu. Gitu. Buka kamera dulu, Bang. Gimana buka kameranya? Ini ada 3 ini gambar ini. Tunggu. Silakan diterima Bang. Itu Bang Ari sudah mulai emosi dia. Kenapa? Kenapa Bang Ari harus emosi? Bang Ari kalau ndak ngomong 1 menit dia ngilu. Kenapa harus takut? Begini takut keselamatan itu. Enggak, ngilu otaknya kalau ndak ngomong dia. Kan orang pintar begitu, harus ngomong terus. Kapan dia berhenti bicara, ngilu. Tidak tersalurkan ilmunya, tidak tersalur ilmunya. Makanya Bang Ari ini biar tidur bicara juga. Iya, kalau saya ikuti Bang Suma, terus Bang Suma ilmunya lebih daripada manusia di muka bumi ini gitu loh. Bang. Iya, itu pemikiran saya kepada 2 kitab ini, Al-Quran dan Alkitab ya gitu loh. Iya. Ilmunya ketinggian karena memahaminya luas. Gitu. Oh siap. Gitu. Di 2 kitab yang ditulis sudah sejarah, Bang Suma bisa prediksi untuk persentasekan ke depannya ini. Iya. Itu yang jelasnya di situ. Cuma kita manusia yang kadang-kadang tidak memahami kultur daripada update bahasanya itu. Oh keren abangku ini. Mantap. Tapi lebih memahami kultur daripada update daripada ayat-ayat di Al-Quran dan Alkitab ini, untuk memahami ke depannya apa tujuan manusia kehidupannya. Keren kali bah. Mantap Ari, emosi Ari dia emosi. Kita pelajari dan kita memahami dulu. Karena nafas kehidupan itu tujuannya cuma 1, keselamatan. Iya. Keselamatan. Nggak ada di luar itu lagi kita dari keselamatannya. Harus ada Tuhan yang Maha Esa baru kita keselamatannya ada.
Iya. Nah itu pemahaman saya seperti itu Bang Suma. Siap. Karena setiap rom-rom yang saya masuk itu cuma persentase saya sebagai orang Kristen yang percaya bahwa suara-suara Esau, badan-badan Yakub. Oh. Itu ada perbedaan di situ. Iya. Suaranya sebagai Bang Suma. Iya. Tapi nafas kehidupan itu adalah Allah sendiri. Iya, keren. Keren ini Bang Ari. Memahami itu. Bapak ini masih LAI dia. Wah itu tidak boleh begitu dong. Di situ Anda yang berkata pakai Allah Bang Suma. Anda sendiri punya persentase secara manusianya. Belajar dulu baca Al-Quran sama Alkitab itu dari A sampai Z. Dari Kejadian sampai Wahyu dibacain sampai habis persentase ke media sosial. Betul. Di mana kebenarannya? Gitu. Saya orang Kristen tidak benci Al-Quran. Iya. Tapi bagaimana kita sebagai manusia persentase untuk kehidupan kita ke depan? Iya. Nah kalau di media sosial ya silakan aja, abang-abang mau boleh aja, mau bahas Al-Quran, mau terserah aja pribadi kalian. Iya. Tapi memang Bang Ari ini agak aneh sedikit Bang. Karena dosa itu menjawab kalian sendiri. Pak, mau nanya apa seputar keselamatan nih Pak? Seputar keselamatan mau nanya apa nih? Nah sekarang Anda bicara masih selamat nggak? Kalau saya tanya sama Bapak, keselamatan itu bisa hilang nggak keselamatan? Dari diri Bapak dulu, bisa hilang nggak keselamatan itu? Kalau saya nggak bisa hilang Pak, cuma manusianya yang menghilangkan. Kalau nggak bisa hilang harus persanya yang punya iman dan keyakinan, itu nggak bisa hilang. Iya. Ini media sosial loh Bang. Iya. Betul. Kita bisa persentase apapun dalam media sosial. Iya. Karena itu nambah sesuatu kebutuhan untuk kita rumah tangga. Tapi bagaimana persentase kita kehidupan keluarga kita? Betul. Ini harus kita rasakan. Kita sebagai manusia yang memiliki iman, jiwa, roh, dan kebenaran dalam diri kita sendiri. Nah, gitu Bang Ari. Jago ini Bapak ini. Oh iya Bang Suma, hebat. Tapi dia LAI, enggak seperti Bang Ari. Kita bisa juluki Bang Suma itu adalah persentase dari keagamaan Muslim atau agama Islam untuk persentase ke depan. Tapi jiwanya itu tujuannya cuma satu, Allah itu sendiri. Gitu Bang Ari. Baik-baik. Karena yang bicara nih Bang Suma sama Tadius itu cuma Allah yang bicara, bukan manusia secara manusia, prinsipnya manusia, bukan. Nah, cuman Bang Ari tidak percaya sama Allah dia. Pak, kami nggak pakai Allah lagi Pak, kami pakai Yahweh, nama asli itu Pak. Nah itu persentase kayak negara-negara yang mempunyai budaya dan bahasa. Pak kalau salah kita Indonesia pilih sebut Tuhan bisa nggak selamat juga Pak. Gitu. Salah pilih Tuhan nggak selamat juga. Dengar Bang, kalau itu sejarahnya mengatakan kalau kita pakai Indonesia, kalau mau sejarahnya saya katakan bahwa kalau itu pakai VOC bisa nggak? Kenapa Pak? Sejarah Indonesia kalau kita pakai VOC bisa nggak ya? Yotewohe. Iya. Iya. Betul. Kalau Alkitab kan menyatakan setiap tulisan itu ada Yunani, ada Yahudi, dan ada yang Romawi. Tapi kita tidak bisa pakai itu karena kita adalah Nusantara, bahasanya Melayu. Nusantara. Iya Pak. Indonesia. Iya. Tapi Tuhan sukanya yang asli Pak. Tuhan nggak mau kalau palsu, kita aja itu bahasa manusia, semuanya kita yang bahasa asli kan. manusia persentasenya seperti begitu Bang. Iya. Kalau abang sebagai mahasiswa atau sekolah perguruan tinggi, matematika abang bawa dari mana? Iya. Mau bawa di negaranya? Nggak mungkin. Iya. Enggak Pak, kalau yang namanya firman Tuhan itu seluruh dunia dia Pak. Ya kalau itu kebenaran. Iya itu kebenaran termasuk Al-Quran juga, itu kebenarannya juga. Iya. Pak, kalau matematika kan seluruh negara juga pelajari. Ya, tadi abang kan bilang kan, YAW kan. Berarti kita pakai Yahudi ya.
Emang kalau orang di Amerika sama Eropa nggak belajar matematika, Pak? Kan belajar matematika. Iya, tadi abang bilang kita pakai YHWH gitu loh kan. Apalagi firman Tuhan, Pak. Matematika aja belajar, apalagi firman. Menyatakan dalam bahasa Indonesia dipakai Yesus Kristus dan Allah. Tapi kalau bahasa negaranya tidak mungkin kita ikuti negaranya, karena kita adalah negara Indonesia kok. Iya, adat istiadat dan budayanya kita nggak boleh ikuti, Pak. Tapi kitab sucinya aja yang kita ikuti. Karena itu internasional, Pak. Saya paham, saya ngerti. Nanti kalau kita nggak ikuti, cuman mereka yang selamat nanti, kita nggak selamat. Itu bagi abang. Kalau kita nggak, Pak, gini dengar dulu. Kalau kita tidak mengikuti kitab mereka, cuma mereka nanti aja yang selamat, kitanya nggak selamat, Pak. Itu persentase Kitabnya abang. itu go internasional, Pak. Dengar bang, itu persentase secara manusia. Abang yang mengatakan. Kalau abang meyakini kitab itu kebenaran, kenapa harus Anda rubah hal itu? Enggak. Tadi abang bilang mereka yang percaya Al-Quran akhirnya selamat. Anda persentasenya logika terbalik, saya bilang. Gitu loh. Ini kan ditulis di sini pakai keselamatan. Keselamatan itu bukan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk jadikan seseorang untuk sembuh, tapi setiap manusia punya keselamatan. Enggak ada logika berpikirnya untuk agamanya keselamatan, bukan itu. Manusia, setiap manusia, anak punya yang lain pun keselamatan ada. Itu dipahami. Luar biasa bang kita ini. Jadi saya bilang Bang Suma, dia termasuk orang yang cerdas, yang memahami dua kitab berdebat di Nusantara ini. Iya. Tapi bagaimana kita yang Kristen memahami apa yang Bang Suma katakan itu kan? Itu imannya dia. Saya tidak ambil imannya, tapi saya ambil jati diri dia sebagai manusia. Iya. Ari sampai lari loh bang. Takut dia sama abang. Imannya Bang Suma atau dari hati, dari kepala sampai kaki saya tidak ambil. Saya bawa cuma jiwanya, karena dia manusia dengan saya. Iya. Darah merah, tulang putih sama dengan saya. Iya. Bang Arinya yang pergi nih. Ya, saya berterima kasih kepada Bang Suma karena Bang Suma sudah termasuk. Karena kebanyakan kalau kita orang Kristen mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia kabarkan firman Tuhan. Ini ya bagi saya termasuk Bang Suma untuk kabarkan apa hadis-hadis kepada manusia juga sama aja, sama. Enggak ada bedanya, sama juga. Iya. Karena Bang Suma kalau mengatakan itu kan pingin keselamatan. Tadi juga pingin keselamatan. Di situ letaknya kemanusiaannya. Iya. Tapi bagaimana kita edukasi di media sosial untuk jalan yang terbaik bagaimana? Bukan jalan kebenaran. Kebenaran sudah ada karena kebenaran itu jati diri manusia itu sendiri. Itu kebenarannya. Betul. Sampai Bang Ari lari dia. Tapi bagaimana kita presentasi di media sosial ditonton dunia supaya kebenaran dan keadilan itu ada di letaknya di mana? Di kitab-kitab. Atau di diri kita sendiri. Kebenaran. Sekalinya dapat lawan lari dia Ari. Lanjut Bang Suma, lanjut. Saya dengar dulu Bang Suma. Iya bang. Ya, pada prinsipnya kalau kami umat Islam itu, keselamatan itu salah satunya didatangkan oleh iman. Iman itu diantaranya percaya kepada Yesus sebagai utusan kepada Bani Israel. Kan itu poinnya. Itu dalam iman kami itu wajib. Kami beriman kepada para nabi, ya, bahwa mereka adalah juru selamat. Itu intinya bang. Itu iman kami itu. Tidak sempurna iman kami sebagai seorang muslim kalau tidak beriman kepada mereka orang-orang suci yang diutus ini. Iya, gitu, itu yang kadang-kadang saya dengar cerita itu banyak juga yang keluar dari imannya sendiri sebagai manusia. Ya. Itu bagaimana persentasenya Bang Suma? Ya memang harus kayak gitu bang, karena kan
iblis ini tidak mau, tidak rela sendiri ke neraka. Jadi mereka harus merekrut pasukan atau anak buah masuk ke neraka dari golongan manusia. Maka iblis berkarya untuk melakukan tipu muslihat terhadap manusia gitu. Jadi berarti yang kita di manusia di abad 21 itu adalah iblis ya? Gimana? Kita manusia di abad 21 iblis ya? Enggak juga Bang, Oh, ada yang iblis, juga. ada juga manusia. Itu saya iya. tanya begitu Bang Suma, karena saya gitu loh. Karena kita manusia di Siap. abad 21 kan banyak ketipuan-ketipuan, dosa-dosa yang kita gitu lah. Betul. Jadi bagaimana Benar kita itu, persentase untuk keselamatan itu sendiri, datang dari mana keselamatan itu? Lanjut Bang. Iya, benar sekali. Iya, jadi keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus untuk menyelamatkan manusia, kan itu. Intinya itu di situ, Bang. Jadi cara Tuhan menyelamatkan kita ya dengan mengutus jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan manusia, sehingga ya harus ada jalan yang harus ditempuh manusia untuk menuju sampai kepada keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Iya, tapi kalau di zaman sekarang kan ada jalan buntutnya, ada jalan belokannya, jadi ada jalan gelapnya. Bagaimana persentase kita sebagai manusia? Ya kalau dia jauh dari firman Tuhan ya begitulah, Bang. Nah itu kan kebenaran. Itu kebenaran. Iya. Itu kebenaran. Ini kita bicara masalah logika, masalah keselamatan untuk kita dulu di zaman ini dulu. Tadi kan saya bilang ada jalan gelap, ada belokan, ada jurang. Gimana kita bisa melalui itu semua untuk sampai keselamatan itu? Iya, harus minta petunjuk lah sama Tuhan. Itu dia, makanya itu saya bilang kan tadi Bang Suma. Iya. Bang Suma ini termasuk orang yang inteleknya berpikir jernih, bersih, cuma tidak terlalu pada fokus kepada suatu pribadi atau dua kitab yang berbeda, tapi tujuannya cuma satu, keselamatan. Iya. Ini Bang Suma yang saya pelajari dan saya tahu bahwa setiap media-media katakan Bang Suma itu begini, tapi mereka tidak mengalurir ke bawah kata-kata itu apa dulu kata-kata. Iya, betul. Atau Luar subjek biasa, Bang. kalimatnya itu apa yang dibicarakan. Kita persentasenya untuk kita regenerasi yang belajar belajar pengetahuan di sekolah, belajar pengetahuan di pendidikan segala macam, kita memahami abjad, kita memahami dulu. Iya, betul. Luar Baru biasa. kita persentase di media sosial, karena media sosial ini Iya. gitu. Betul. Benar, abang ini paling benar, betul. Malam ini paling benar. Jadi kita sampai teman persentase kita di yang media saat ini sosial itu geleng-geleng jelas, kepala terus lihatnya. jelas kebenaran, keakuratan daripada dua kitab ini dulu, baru kita bisa memahami di media sosial. Karena kita tidak bisa terlalu ambisius untuk setiap media sosial kita percaya begini. Sebenarnya media sosial cuma berikan sesuatu bahasa kasarnya komedian ya. Kemudian untuk kita humor aja di media sosial. Betul. Tapi kita tidak sadar. Oke dong. Tidak sadar. Siapa yang narik orang hebat kita ini? Alamak. Oh, orang sudah kumpulkan tenaga 6 tahun untuk ngobrol, membahas tentang perspektif persentase. Bagaimana sih teman-teman kita ini? Orang masih mau mendengarkan. Abang kita itu pintar, cerdas, hebat dia, hebat. Kita tepuk tangan untuk beliau. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan besok masih ketemu Ari. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Tamu kita malam ini banyak macam-macamnya, luar biasa. Pintar, cerdas, dan edukasi sekali, luar biasa. Termasuk yang lagi di pinggir empang ini mancing nggak dapat ikan dia. Emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bung? Sehat selalu, semoga Abang dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
Orang baru mau presentasi, Kang. Ya, gimana? Aku mau nanya nih. Lama mak mulai. Oh, kusanga Aku kula tanya dulu bobo. sebentar baru mau tidur. Ya, apa rah? Isi cerita itu apa? Aku tuh sama teman tuh aku apa? Mualaf juga toh. Kok bisa gitu? Iya. Karena saya waktu kan saya kan dua kali nikah sudah. Yang pertama itu Kristen. Itu bapak saya. Siapa? Bapak. Terus mama saya Islam. Dia nikah lagi masuk Islam dia. Oh, jadi beda agama sama Indo, Le? Beda. Cuma ya tuh lagu butanan tuh Bang Suma sama tuh Islam gitu. Iya. Bisa ramanu itu sabana pipiran tuh aku tuh nakon tom-tomku konde morai kulan nulana minta masalang tuh. Cuma ya belum ada karena yang saya yakini itu bahwa Tuhan adalah keselamatan. Ya siap. Cuma menjelaskan bahwa di dalam Islam ada keselamatan melebihi dari yang saya yakini di Kristen begitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi adik ini ibunya Muslim, tapi bapak beliau ini suami pertama udah pisah, ibu nikah sama orang Muslim ikut ke suami. Jadi adik kita ini masih bapak saya udah almarhum juga. Oh iya, baik. Jadi gini, pertanyaan beliau, apakah ada keselamatan di Islam? Jadi namanya saja Islam. Islam itu artinya selamat. Kenapa disebut Islam? Karena Islam itu diutus, diwahyukan ke bumi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Tidak berfokus kepada satu suku atau bangsa. Berbeda dengan Yahudi. Agama Yahudi ya untuk keturunan Yakub. Begitu juga Nasrani, agama yang datang dari Nazaret. Kalau Kristen, ini agama pengikut Kristus. Nah, sedangkan Islam itu tujuannya adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, kenapa disebut Islam? Karena Islam itu artinya damai selamat, damai sejahtera. Bagaimana cara selamat di dalam Islam? Cara selamat dalam Islam itu adalah mengakui Tuhan satu-satunya adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau di Islam itu Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat itu adalah Tuhan. Di Islam itu Tuhannya satu. Tuhannya itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhannya itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, lalu bagaimana cara umat Islam itu bertemu dengan Tuhannya? Tuhannya umat Islam itu setiap saat ketemu dengan kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui kekuasaannya di seluruh penjuru. Itulah Tuhan yang betul. Tuhan menciptakan, Tuhan meninggalkan jejak. Dengan adanya alam semesta ini itu jejak bahwa adanya Tuhan. Maka Tuhan tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk. Maka dia punya keterbatasan kemudian. Jadi keselamatan di Islam adalah ketika umat Islam itu menyembah kepada hakikat yang maha suci. Itu keselamatan di Islam, bukan menyembah kepada makhluknya, ciptaannya, utusannya. Nah, contoh misalnya nih, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, apa kata Allah di sana? Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk memelihara sholatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin, anak yatim, janda-janda tua, orang yang dalam perjalanan dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluannya dari berzina. Lalu Allah mengatakan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang yang kemudian yang beruntung itu adalah yang menjaga amanah dan janji. Lalu Allah mengatakan apa?
Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu di Islam jaminannya. Jadi Islam itu jaminan keselamatannya jelas. Mereka adalah pewaris surga Firdaus. Nah, jadi siapa yang sholat, bayar zakat, melihara kelamin untuk tidak berzina, menjaga amanah, mereka adalah orang yang mewarisi surga Firdaus, kekal di dalamnya. Itu dalil, Bang, itu dalil. Nah, sedangkan kalau kita bertanya kepada saudara kami Kristen, apa jaminan keselamatan kemudian di Kristen dari Yesus? Apakah ada? Saya sampai hari ini belum pernah menemukan jaminan keselamatan untuk Kristen, untuk Katolik, untuk Advent, untuk Mesianik. Gak ada. Yesus tidak ada menyatakan tentang keselamatan bagi mereka. Itu. Mau sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bisa menunjukkan itu. Sama seperti ketika umat Islam mengatakan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 misalnya, bagaimana umat Islam dijamin keselamatannya dengan sangat sederhana. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah, lalu teguh di dalam perkataannya itu, tidak menggantikannya dengan Tuhan yang lain, menjalankan apa yang diperintahkannya, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu berita bahwa mereka akan memperoleh surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu janji yang diberikan kepada mereka berupa surga. Itu tidak ada ditemukan di agama selain Islam seperti itu. Nah, kalau di Kristen, ya justru mohon maaf ini Dinda, mohon maaf, di Kristen itu justru jaminan pengusiran dari Yesus untuk orang yang menyebut dia Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, justru tertulis di Matius 7 nomor 22-23. Kata Yesus begini, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru, memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir Yesus. Itu dalil. Itu dalil. Nah, sedangkan teman-teman kita di gereja manggil Yesus Tuhan, menyembah kepada Yesus, pendeta-pendeta kita bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kata Yesusnya, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi sempat tidak mendengarkan kami dialog panjang terkait dengan upah dosa adalah maut. Di situ sebenarnya kalau teman-teman kita Kristen paham, semakin banyak membawa data, semakin mereka terpojokkan. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Matius 2 nomor 36. Itu dalilnya. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Dari mana kamu ketemu sama ya Allah? Bagus. Al-Quran. Terus Alkitab dari mana? Kalau Al-Quran kau bahas. Iya. Al-Quran mengatakan di surat sama-sama kertas kan? Iya, sama-sama kertas. Iya, makanya sama-sama kertas. Iya, sama-sama kertas. Yang saya lihat tadi kau Yesus itu pembawa dosa kan? Dari mana kau tahu itu? Yesus tidak pernah bawa dosa. Saya betul ini. Kau tahu itu? Yesus tidak pernah bawa dosa. Iya, dari tadi saya dengar itu kau bilang
kau kenal dengan Allah. Dari mana kau tahu itu Yesus pembawa dosa? Yesus tidak pernah saya katakan bawa dosa. Jangan. Karena saya punya rekamannya di sini. Yesus tidak pernah bawa dosa. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Begitu. Dari mana kamu tahu itu? Iya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Jadi dari mana kamu, dari mana kamu tahu itu Yesus itu buat orang jahat? Sedangkan Allah kau tahu dari kertas. Itu dalilnya saya di sudah dalam bertanya tadi. Itu dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jangan. Dalilnya ada di situ. Dalilnya ada. Kau bilang tadi kenal dengan Allah. Dari mana kau kenal? Kalau mengenal Allah itu Al-Quran surah Kaf ayat 16. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dengan Alkitab kami orang Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus? Tidak, kalian tidak mengenal Yesus. Salah terus dengan Al-Quran bagaimana? Iya, Yesus. Bagaimana? Allah itu bukan manusia, Bung. Yesus manusia. Allah itu bukan manusia. Bilangan 23. Bilangan 23. Saya mau bertanya, Bang. Nomor 19. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang saya mau Hosea pertanyakan 11 nomor 9. Tuhan bukan manusia. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kau bilang tadi, yang kau bilang itu tadi, Allah itu kau kenal dari apa? Allah Al-Quran. dikenal itu dari Al-Quran kan? Lah terus Tuhan Yesus yang kami kenal dari mana? Bagaimana apa itu? yang kau, Jangan merendahkan agama kami, Bang. Bukan merendahkan agama Anda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, Dinda, gak apa-apa, gak apa-apa. Tidak masalah. Saya sudah biasa menghadapi orang yang kerasukan resibol. Bisa dilanjut anunya. Lanjut aja tadi yang temanya, Bang. Ini memang agak Bang. Iya, ya jadi kalau dikatakan di Islam itu dikatakan begini, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di situ diterangkan bahwa sungguh aku Tuhan benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang ada dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Tuh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih dekat ke kita daripada kita kepada diri kita gitu loh. Contoh, apakah kita mengetahui isi kepala kita? Bagaimana komponennya? Tidak, kita nggak tahu. Apakah kita tahu bagaimana cara bekerja? Kemudian struktur tubuh kita? Kita nggak tahu. Bagaimana jaring-jaringan yang ada dalam tubuh kita? Apa kita tahu? Kita tidak tahu. Siapa yang tahu itu? Pencipta langit dan bumi. Nah itu makanya bukan kita yang mengatur hidup kita ini, yang mengatur adalah Tuhan. Makanya lebih rasional konsep Tuhan di Islam dibandingkan di luar Islam. Begitu saudara. Ada lagi? Termiut. Jadi keselamatan di Islam itu cukup mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan begitu, Bang? Yes, lalu beribadah kepadanya. Udah dulu Bang kayaknya karena ini juga teman lagi enggak. Iya. Oke. Enggak apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain demi orang lain. Sudah. Kita lagi cuma diskusi aja. Diskusi. Jangan juga merendahkan agama orang lain. Cuma diskusi aja ya Bang Ganteng. Oh, ini tadi ceritanya. Makanya sebelum bercerita itu di fitnah. Pindah tuh. Abang semua orang Toraja juga ya. Halo, semangat subuh. Kekabaran 3 malaikat. Halo.
Halo abang, ada onde-onde kah? Oh, dia memperkatuak sama nih. Halo, semangat subuh. Oh mama. Sule mengkokan de bobok selapetkan lek. Batuk jadinya. Apa sangat bobo? Setelah ini. Bobo itu nasi. Hah? Nasi. Ya tuh bobo mana nih butuh? Malangotongan piate malango. Gue pekutan numba ya tuh bobo mana nih butuh? Apa sanga? Dari mana itu asalnya? Padi. Yang saya pertanyakan. Dari sawah. Itu adalah salah satu pertolongan Tuhan dari kami orang Kristen karena Tuhan Yesus telah membuburkan sebuah Yesus Yesus itu tidak tahu musim buah arak kapan. Gimana dia mau semenjak kapan kamu tahu itu? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesusnya mengatakan itu. Kan kau buktikan dia mana? Iya, dibuktikan dulu karena ini menyangkut tentang orang ini ya. Orang Iya. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Halo, semangat malam saudara. Iya. Apa kabar? Yang kita bilang tadi itu. Ya saya pertanyakan itu apa? Apa itu? Yesus tidak tahu apa-apa. Yohanes 5:30. Halo saudara, pekabaran 3 malaikat ini dari mana? Katolik, Protestan, Bang? Oh, Protestan. Oke. Silakan, Bang. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Iya, gini Bang Suma ya. Jadi kita sama dulu belajar tentang Maskernya dulu Bang. Tolong dibuka sebentar ya Bang ya. Tunggu Bang Suma, saya cok. Saya penasaran sekali dengan ini. Makanya karena Bapak Pendeta yang terhormat dan Bapak Ustadz yang Saya sambung dulu ya charge-nya. Hampir habis. Boleh. Silakan Bang. Oke Bang Suma ya. Jadi saya dari Maluku Utara. Oke. Oke, Bang Suma, kita coba sama-sama kita belajar dulu ya. Tentang sang sumber itu ya. Itu kameramu. Bisa dingin juga ada dikit. Iya. Sang sumber itu sang yang maha berkehendak, Bang. Oh justru itu kita gali kan. Jadi kita gali siapa sang sumber sebenarnya, versi Muslim dan versi Kristen. Karena di sinilah, kalau kami kita harus berangkat dari nol seperti itu. Ya kan? Iya, kami menyebutnya Allah. Iya, betul. Tidak apa ya. Jadi kan kita uji kan. Kalau di Alkitab kami kan diajarkan untuk menguji segala sesuatu. Bukan jalan mentah-mentah. Ujilah segala sesuatu dan terimalah yang baik. Oke? Iya. Kita uji. Kita ini ya, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui. Bicara fakta dulu toh. Kenapa saya selalu Bang Suma, saya selalu sampaikan kepada teman-teman Muslim bahwa sang pencipta kita itu berbeda loh, sangat berbeda 180 derajat, sangat berbeda. Kenapa saya pastikan itu berbeda? Kita dengan mudah loh, ya, bisa mengenalnya dari hasil ciptaan mereka. Iya. Kalau sang sumber versi kami orang Kristen itu saudara Suma, hasil ciptaan Bang Suma juga kan baca-baca Alkitab. Kejadian pasal 1 kan, itu kan jelas. Oke, kitabnya Yahudi, Tuhannya Yahudi maksudnya Bang ya? Ya nanti saya jelaskan sampai situ. Tuhannya Kristen dong, Tuhannya Kristen Bang. Nanti saya jelaskan sampai situ kan. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu kan Ulangan 10:17 kan. Dia namanya kan adalah YHWH, Keluaran 3:15. Dia inilah sang sumber itu kan, 1 Korintus 8:6. Ya. Iya. Dia inilah yang dalam, kalau Bang Suma pernah baca Ulangan 10:17 toh, dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan sesembahan di atas segala sesembahan. Dialah itu. Dialah itu yang mengutus Tuhan kami, Yehosua HaMasyiah.
Iya, iya. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus Tuhannya Kristen. Oke. Jadi kami bisa mengenal Tuhan Sang Sumber itu melalui Tuhan kami, ya kan? Itu sederhananya begitu ya, Bang Suma ya. Jadi kita gali dulu, benarkah aulanya Bang Suma itu Sang Pencipta langit dan bumi ini? Nah, saya dengan mudah loh. Atau kita sama-sama belajar ini Bang Suma kan? Karena kita kan punya kerinduan yang sama Bang Suma. Kita itu ke surga loh, bukan ke neraka. Iya, kalau ke surga berarti harus nyembah Tuhannya Yahudi kan, Bang? Justru itu biar coba Bang Suma biarkan saya. Jangan Tuhan bule kan gitu, Bang. Apa? Ya? Tuhannya orang Yahudi itu yang saya panggil dengan Bapakku yang di surga. Iya. Yang mengutus Tuhanku toh, Sang Sumber itu. Oke. Jadi kenapa saya pastikan Sang Pencipta versi Bang Suma itu berbeda 180 derajat dengan Sang Pencipta versi saya? Kita dapat mengenalinya dari hasil ciptaan mereka. Kejadian pasal 1 adalah bukti. Sang Sumber yang benar itu menciptakan segala sesuatu ini cuma 6 hari. Hari pertama sampai ke-6 tidak ada satupun yang diciptakan itu jahat. Tidak ada. Iya. Terus kalau Bang Suma juga baca itu surat ya, dalam surat Al-Hijrah ya. Al-Hijrah ayat 27 itu Bang Suma baca itu. Di situ tertulis loh, ya, aulamu Bang Suma itu menciptakan jin dari api yang sangat-sangat panas. Sehingga klaim selama ini Bang Suma dan teman-teman Muslim bahwa aulanya Bang Suma itu pencipta langit dan bumi, sementara Sang Pencipta yang benar itu Bapakku di surga tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tidak ada. Boleh saya kasih data? Gimana? Boleh saya kasih data? Coba kamu, gini dulu Bang Suma, coba kamu baca Kejadian pasal 1. Itu hasil ciptaan yang sebenarnya dari Iya. Saya kasih data dulu Bang. Kasih data di Kejadian itu. Di mana tertulis pencipta yang benar itu menciptakan yang jahat? Silakan. Di Yohanes 1 nomor 3 Bang. Jangan di-mute, aduh. Aneh-aneh memang nih, moderatornya entah apa-apalah. Kalau dia ngamuk, stres, teriak-teriak tetangganya baru di-mute. Kita diskusi Bang Suma, kita diskusikan bersama belajar. Silakan, Yohanes 1 nomor 3. Perjanjian baru lagi Bang. Iya, saya buka dulu ya. Bang Suma. Jadi kita kan sama-sama belajar ini Bang Suma. Yohanes pasal 1 ayat 3. Saifuddin Johari. Siap. Yohanes 1 ayat 3 ya. Ini kan luar biasa, justru situ menjelaskan kan proses penciptaan langit dan bumi perbandingan dengan Kejadian pasal 1 itu. Luar biasa Bang Suma. Kita baca Yohanes pasal 1 itu. Ayat 3 saya baca ya. Ayat 3, Yohanes pasal 1 teman-teman dengar ya. Ayat 3, tunggu saya buka. Ayat 2, ayat 4. Tunggu ya. Dari ayat 2 saya baca Bang Suma ya. Segala sesuatu dijadikan oleh tunggu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Ya. Ini sudah segala sesuatunya itu. Jadi ayat 3 itu ayat 3 itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada. Itu yang berkaitan dengan Kejadian pasal 1. Saudara Bang Suma. Iya, Anda mengatakan Tuhan Anda dengan Kejadian pasal 1. Saudara mengatakan Tuhan Anda tidak menciptakan iblis, kejahatan. Itu dia katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oh, jadi Bang Suma punya kesimpulan iblis diciptakan. Segala sesuatu Bang. Dari awalnya iblis itu diciptakan. Segala sesuatu. Dan kalau Anda membaca Yesaya 45 nomor 7, di situ dikatakan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib jahat. Lalu kemudian Anda baca Kejadian 3 nomor 15.
Aku Tuhan mengadakan permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan, Bang? Boleh saya jawab situ Bang Suma semua? Ya. Boleh saya jawab dari nol? Silakan. Ya? Silakan. Oke ya. Jadi kesimpulan narasi Bang Suma, ya. Iya. Bapa kami di surga yang dia menciptakan melalui Tuhan kami itu, Yohanes pasal 1 yang tadi kamu suruh saya baca itu, ya. Tanpa Tuhan kami tidak ada satu pun yang tercipta. Karena kamu baca Yohanes pasal 1. Maka kesimpulan Bang Suma, Bapa kami di surga menciptakan iblis. Ternyata di sini saya harus jawab, Bang Suma. Bang Suma jawabannya sendiri. Segala sesuatu diciptakan cuma 6 masa dan tidak ada satupun yang diciptakan jahat. Itu fakta. Terus dari mana asal muasal iblis ini? Ini yang Bang Suma harus tahu. Kamu harus tahu. Kamu baca Yesaya 14 ayat 14 dan Yehezkiel pasal 22. 24 sampai 27 itu sumbernya. Dari mana sebenarnya? Kenapa ini ya, Bang? Kenapa Anda larinya ke Tuhannya Yahudi ya? Kenapa Anda nggak pakai Tuhan Anda gitu? Jangan dulu, Bang Suma. Ini saya jawab dengan mudah. Iya, maksud saya, kenapa Anda melawan Tuhan saya, pakai Tuhan yang Yahudi yang adalah Tuhanku juga? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda gitu? Yahudi, saya mau sampaikan dulu saudara Suma. Tuhan Yahudi itu mengutus anak yang tunggal Tuhan kami. Oh, tidak bisa. Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kami. Anda salah di sini. Anda ingin mematahkan. Sama dulu. Anda ingin mematahkan apa yang kemudian Anda jelaskan dengan menghantam Islam menggunakan Tuhannya sendiri. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itulah yang disembah oleh Bani Israel dan kami juga sembah. Sekarang jadi masalah Tuhan Anda. Tuhan Anda itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhan Elohim membuat orang yang disalib menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan Tuhan Anda sendiri coba? Kenapa harus pakai Tuhannya kami? Oke kan, saya tengok ini sederhana semua. Semua pertanyaan kamu akan saya jawab dengan mudah. Silakan, jangan bawa Tuhan kami, Bang. Gini dulu. Yang pertama gini dulu. Kamu mengklaim bahwa Tuhan itu adalah Tuhan orang Yahudi. Kalau Tuhan orang Yahudi, tunggu dulu. Kalau Tuhan orang Yahudi, pertama, dia tidak menciptakan jin dari api yang panas. Kalau Tuhan orang Yahudi. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan yang jahat. Di mana? Aneh. Kamu harus jujur ya. Anda saya turunkan. Kalau Anda pamer kegilaan Anda saya turunkan ya. Kamu takut. Ini bukti kamu takut. Bukan saya takut. Anda bicara sendiri, tertawa sendiri, gila sendiri. Persoalan kamu selama ini. Kamu takut. Kalau kamu turunkan saya, kamu takut. Sekarang saya tanya sama Anda. Ini 600 orang. Dengar. Gantian kita ya. Anda harus menghormati saya karena saya punya koma. Daripada saya ludahi Anda nanti di sini. Yang penting kamu kita diskusi baik-baik. Oh, makanya. Dari mana konsepnya Tuhannya Yahudi mengatakan umatnya itu bernama Kristen? Tunjukkan dulu. Oke, saya jawab dengan mudah ya. Saya jawab dengan mudah. Kamu izinkan saya apa? Iya, silakan. Ya, silakan. Jadi bicara Kristen itu kamu harus tahu pengikut Kristus. Itu saya tidak tanya pengikut Kristus, yang saya tanya Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, menyebut agama ajarannya itu dengan sebutan Kristen itu di mana? Oke, biarkan saya menjawab. Ya. Iya, silakan. Tadi, ya, kamu harus tahu kronologis itu. Kamu harus tahu dulu. Jangan kau bersandiwara dengan ini jangan takut. Coba kamu biarkan saya bernarasi. Jangan dipotong. Saya kasih kamu ilmu. Saya kasih kau ilmu ya. Tuhannya Yahudi. Dengar saya dulu. Supaya kau mudah. Supaya kau mudah menjelaskan kepada saya. Dengarkan saya dulu, penyembah makhluk kuburan. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu. Habis itu Anda menjawab. Dengarkan saya, Bung ya. 1 menit paling lama. Dengarkan ya. Penyembah makhluk kuburan, dengarkan.
Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom. Apa shalom? Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera. Dalam bahasa Arab, Islam. Apa Islam artinya? Damai sejahtera. Aku Tuhan memiliki rancangan-rancangan Islam. Disebut agamaku di dalam kitabnya Yahudi. Tolong kau tunjukkan sebutan Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu yang menyembah makhluk kuburan di dalam kitabnya Yahudi. Silakan. Oke. Kemudian saya menjawab dengan mudah. Kan kamu bicara Kristen ini ya. Barusan kamu bicara Kristen. Kamu baca ya. Kisah para Rasul 11. Di kitabnya Yahudi tuh. Jangan dipotong. Kamu kan bertanya. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan surat kabar. Dipotong, ya, jangan saya dipotong. minta di kitabnya Yahudi, bukan di kitabnya surat kabar. Saya minta di kitabnya Yahudi. Kamu kan saya bertanya. minta di kitabnya Yahudi. Kamu itu bertanya loh. Biarkan saya menjawab. Di kitabnya Yahudi tuyul. Coba ya. Coba kamu diam ya. Ini 600 orang melihat kamu loh. Di kitabnya Yahudi tuyul, tukang tahayul, tukang klaim. Saya minta di kitabnya Yahudi. Kita sedang membahas tentang Tuhannya Yahudi tuyul, bukan Tuhannya Romawi Yunani. Saya kasih kamu waktu 1 sampai 2 menit. Tunjukkan di kitabnya Yahudi. Tuhannya Yahudi menyebut agama Kristen. Silakan. 500 sekian orang melihat kamu. Kamu bertanya, itu biarkan orang menjawab. Bukan kamu saya bertanya, tanya di kitabnya Yahudi, kampret. Ini kamu bukti kamu takut ya. Coba, kalau kita diskusi itu, saya kasih kamu waktu sekarang ini, woi pemakan babi. Ini waktumu menjawab. Saya kasih kamu waktu. Saya kasih kamu waktu, pemakan babi. Pemakan babi, saya kasih kamu waktu. Saya kasih kamu waktu 2 menit menunjukkan kepada saya data di mana Tuhannya Yahudi menyebut Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, semuanya Tuhanku disebut dengan gagah berani di dalam kitabnya mereka. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan shalom. Rancangan Islam. Nah, mana rancangan Kristen? Mana rancangan Protestan? Mana rancangan Katolik? Mana rancangan Pantekosta? Mana? Nol. Zong. Agama buatan Barat itu tidak masuk di dalam kitabnya orang Yahudi. Mana lagi, Bang? Gitu. Tahu Allah lahir dari mana, Bang? Kalau Tuhannya Kristen lahir Selamat dari malam. Maria. Tuhannya Kristen dilahirkan manusia, anak tirinya Yusuf. Semenjak kapan kami bilang dilahirkan manusia? Pada hari ini yang telah saya lahir bagimu. Allah itu dilahirkan dari mana, Bang? Tidak ada Tuhan kami dilahirkan, hanya Tuhannya Kristen yang lahir. Lahir di kandang binatang katanya, di dalam palungan. Iya toh. Iya toh. Tuhan kok lahir di kandang binatang, Mas? Ya, terus Allah lahir di mana? Tuhan kami nggak lahir, Bang. Jangan begitu, tidak ada dalil. Jangan menghujat, jangan. Hadapi saya dengan ilmu. Tolong, please, aku rindu dengan saudara-saudaraku Kristen yang berilmu. Sayangnya nggak ada yang berilmu, nggak ada. Belum ada yang bisa berdiri tegak di hadapan saya dengan ilmu. Aku minta data dari kitabnya Yahudi kalau Tuhannya Anda Kristen ini adalah Tuhannya Yahudi. Ternyata nggak ada dalil. Masakan kau menunjukkan Tuhannya Yahudi di kisah para rasul? Gak malu. Gak malu kalian ini. Rasul pun ngambil dari Al-Quran.
Mau menunjukkan Tuhan kami itu kami buktikan dengan mudah. Sangat mudah saya buktikan bahwa Tuhan kami itu benar. Ya, saya dengar-dengar lah ini dengan seksama kan ya. Aku pikir hebat kali. Begitu. Coba Bang Suma lihat di kejadian. Ternyata Tuhannya Yahudi mau diklaimnya. Parah Kang. Popok. Ya klaim Tuhannya Yahudi ya sama aja kamu itu ingin menghadapi Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhanku dan Tuhannya orang Yahudi adalah hakikat Tuhan yang sama. Tidak bisa kemudian Anda melawan itu. Karena itu adalah satu ketetapan di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Hey Bob, thank you abang. Lama tidak berjumpa. Bang Bob ini dari mana aja? Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang Bob ini? Udah dari kemarin sih mau naik, cuman ya namanya kerjaan Bang, begitulah. Siap. Iya, cuman tadi dengar yang sebelumnya tadi, saya makanya pengen naik gitu. Iya. Oke. Masih di Protestan kita atau di Katolik ya? Protestan ya? Enggak lah Bang, udah 2019 saya udah sholat. Hah? Serius itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kok saya baru tahu? Ya, sejak itu kan udah jarang diskusi. Oh gitu, pantesan aja, Masya Allah. Subhanallah, ya itulah kalau hidayah. Keren. Begitu. Waktu udah 5 tahun sudah ya? Ya kurang lebih. 2021 masih beberapa kali naik, tapi ya itu yang 3 tahun terakhir yang udah total nggak pernah diskusi lagi. Oh gitu. Tapi teman-teman API tahu ini? Ada beberapa yang tahu. Ada beberapa. Kok nggak sampai ke saya beritanya ya? Karena kemarin itu saya juga begini Bang. Kan banyak yang chat saya, banyak yang telepon begitu. Saya takut nanti saya justru jadi merasa sombong begitu. Padahal itu kan rasa syukur teman-teman ya. Cuman saya membatasi diri. Takutnya saya itu nanti terlalu banyak yang memuji-muji, mengeluh-elukan. Tujuan saya untuk mualaf itu justru nanti jadi kabur gitu. Jadi nggak sampai, gitu. nggak tepat sasaran begitu, Bang. Iya. Saya pun kaget abang nih. Begitu kemarin itu saya coba untuk terus menahan diri lah untuk tidak terlalu ya seperti saya sampaikan tadi. Siap. Masya Allah, luar biasa Bang Bob. Tapi masih di kota kemarin? Ini saya di Jakarta, Bang. Saya udah hampir 2 tahun di Jakarta. Kenapa nggak jumpa ya? Aku ke Jakarta biasa sampai 2 bulan sana. Kemarin sempat dikasih tahu Uniripa waktu kumpul-kumpul baru-baru pembentukan AFI itu. Saya sempat dikasih tahu, cuman kebetulan pada saat itu saya ada kegiatan juga pekerjaan, jadi saya nggak terkejar waktunya. Masih di kerjaan yang kemarin? Iya, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Diberikan kepercayaan sama klien, Bang. Mantap. Jadi teman-teman, beliau ini pengacara handal juga ini. Mana tahu ada teman-teman yang ingin menggunakan keilmuan beliau, silakan DM beliau ini. Mantap sekali. Siap. Beliau seorang pengacara beliau. Allahu Akbar, Bang Bob. Selalu sih diingat-ingat kemana teman kita yang dulu.
Beberapa kali sering singgah sih Bang, cuman kadang karena udah capek gitu. Oh, siap. Sebenarnya Iya. kemarin itu kenapa berhenti? Ya panjang lah ceritanya Bang. Tapi siap. semua itu tidak menghilangkan kecintaan saya kepada Allah, kecintaan saya kepada Rasulullah itu tadi. Begitu. Siap. Oke Bang Bob, di tempat kita ini udah pukul 3 lewat. Siap. Kita istirahat. Boleh ya? Oke, siap. Makasih, tetap berkarya. Siap. Istiqomah. Thank you Bang. Makasih juga udah dipersilakan untuk gabung. Siap. Nanti bakalan sering-sering lagi deh. Oke. Siap. Oke, makasih. Oke, siap Bang. Yuk, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita seterahat dulu ya, besok kita gabung lagi. Sekarang udah pukul 3 soalnya. Besok kita kembali lagi mengudara, tentu dengan tema-tema yang menarik, yang tujuannya adalah mengedukasi teman-teman kita non-muslim. Jadi silakan saudara-saudara yang mau berdiskusi dengan kita, tapi dengan ilmu ya, jangan untuk menghujat, jangan untuk menista, tapi benar-benar karena ilmu, kita ingin mengkaji ilmu sejauh mana kita ingin memahami tentang agama kita masing-masing kan gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian semuanya. Adik-adik moderator, abang-abang saya semuanya, terima kasih banyak. Sajian yang kita berikan malam ini saya akui tidak maksimal. Karena sebenarnya saya berharap yang tampil itu adalah pendeta yang tadi. Pendeta yang sudah dijanjikan ke saya mau bertemu dengan kita gitu. Termasuk pendeta Renggo-Renggo, tapi ternyata pendeta Renggonya enggak hadir gitu ya. Pendeta yang seharusnya hadir itu adalah Brickman Silitonga. Ini ada foto beliau di sini. Ini yang harusnya kita hadapi teman-teman. Tadi harusnya ini yang datang untuk kita ajak diskusi. Ini namanya pendeta Brickman. Tapi ternyata dia mungkin masih takut, masih ragu, sehingga dia mengutus perwakilannya untuk menghadapi kita. Ini yang hadir, ini yang sejatinya pendeta Silitonga yang harusnya ada, tapi ternyata yang diutus ini. Jadi nggak apa-apa ya, nggak masalah pun, karena kelihatannya ini lebih penguasaannya lebih bagus, mentalnya juga agak keren sedikit daripada yang lain gitu teman-teman. Karena dia sendiri yang bikin janji, dia pula yang kemudian Oke, ini ada chatnya, ternyata besok. Pendetanya katanya besok. Nih teman-teman, besok baru hadir. Oke, kalau begitu. Tadi dia hanya ngutus wakilnya untuk pemanasan aja katanya. Itu teman-teman. Jadi saya tidak puas karena saya kan menunggu dia. Tapi yang datang ya justru perwakilan, sekretarisnya mungkin. Sekretaris, ibu sekretaris yang cantik yang datang. Jadi besok kita kumpul lagi di sini teman-teman. Kita buka siang dan kita bikin 2 sesi, ada siang ada malam, supaya anak-anak kita yang mau belajar untuk sering-sering hadir. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang tembus 2,8 M. Mantap sekali. Iya betul teman-teman. Jadi Ari itu adalah jubir dari mungkin dari pendeta yang diutus ini. Jubir dia, juru bicara, tapi mulutnya kayak angsa, kayak Manila. Gak mau diam, sekali bicara ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi besok kita berharap pendetanya bisa hadir. Ibu Karyana barusan informasikan katanya besok baru datang. Gak apa-apa. Jadi teman-teman semua, Kristen maupun Protestan Katolik yang tadi hadir, silakan hadir lagi besok. Kita diskusi lagi. Termasuk adik yang tadi yang dari Toraja yang mabuk itu,
Ya, saya maklumi Anda lagi pengaruh minuman keras. Datanglah besok belajar lagi sama kita di sini. Mudah-mudahan Anda tidak lagi dipengaruhi oleh minuman keras yang sampai bisa bicara yang bagus, yang stabil, normal. Kasihan soalnya ada yang orang tuanya Muslim, tapi tadinya memang Kristen, orang tuanya ikut Kristen, ikut mamanya menikah lagi, ikut sama suaminya yang baru yang Islam, sehingga mamanya masuk Islam, dia masih Kristen karena peninggalan bapak yang sudah meninggal. Suami pertama punya anak masih Kristen, makanya adik yang tadi boleh masuk lagi untuk kita diskusi di sini. Terima kasih teman-teman semuanya yang posting ulang, tetep layar, yang love orange-nya juga, termasuk yang di YouTube. Masya Allah, terima kasih banyak udah hadir mempersamai kita dari malam hingga subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu bertahan di dalam memegang dan menegakkan dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang kurang disenangi, saya minta maaf. Termasuk teman-teman Muslim, jika ada kata-kata saya, ada kebenaran yang saya sampaikan yang menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, karena agama saya menganjurkan kepada saya untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak peduli apapun itu, yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan kemudian kabar gembira kepada orang-orang yang ingin selamat. Demikian teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.